Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Asrul Firdaus di Mintalks, konten bicara bebas berfaedah. Kalau sebelumnya kita udah membahas tentang gimana cara kita biar bisa kumlot gitu kan, biar bisa kumlot, biar bisa lulus tepat waktu, seperti apa gitu. Nah kali ini mungkin satu topik yang teman-teman maba mungkin perlu tahu itu atau menjadi sebuah dilema adalah sebaiknya ikut organisasi apa sih gitu, ikut organisasi apa, ikut komunitas apa, ikut kelompok apa gitu. Mungkin ini menjadi salah satu dilema buat teman-teman maba gitu. Ada juga yang bingung mending ikut himpunan atau mending ikut BEM gitu. Ya, menarik. Bagi saya yang terpenting teman-teman ada niatan dulu nih gitu. Ada niatan teman-teman join buat apa gitu. Misal teman-teman join itu pengen lebih kenal dengan kating-kating yang sejurusan, ya teman-teman join di himpunan gitu. Misal kayak di jurusan saya dulu ada namanya Himateta, himpunan mahasiswa teknik pertanian. Cuman waktu itu saya nggak join di himpunan. Kenapa? Karena waktu itu saya daftar magang himpunan, magang himpro, dengan profesi, baru magang, baru daftar magang, cuma nggak keterima. Nah dari situ saya berpikir kayaknya saya nggak bakal keterima juga nih misal saya daftar di rekrutmen yang sebenarnya gitu. Makanya ketika saya ditolak, saya coba daftar di BEM gitu. Saya pun memilih kementerian yang memang saya sukai gitu. Saya suka pengabdian, saya suka masyarakat, saya ngambil di Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan gitu. Nah, kenapa teman-teman harus ikut komunitas, harus ikut organisasi, harus ikut kelompok gitu ya, meskipun saya nggak menyalahkan buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka gitu atau nggak mau join dengan hal seperti itu, nggak salah. Teman-teman punya prioritasnya masing-masing, punya caranya masing-masing. Cuman bagi saya hal ini penting buat teman-teman ikuti karena di sana teman-teman bisa belajar bagaimana cara berorganisasi, bagaimana cara mendelegasikan tugas, bagaimana cara berkelompok dan sebagainya gitu. Teman-teman dapatkan ketika teman-teman join di organisasi, di komunitas maupun di yayasan. Nah, apa nih? Ngobrol sendiri biasa ya. Enggak lah. Ya, barusan ada teman-teman kantor yang ngajak ngobrol nggak apa. Ini video kita kan yang penting ngobrol aja kan, jadi nggak usah terlalu harus videonya bagus itu nggak harus. Oke. Tadi saya mana? Oke, sampai join di organisasi komunitas gitu. Nah, kalau bagi saya teman-teman ketika di awal kuliah itu coba saja semua gitu. Yang teman-teman penasaran coba dulu gitu. Masalah nanti bakal kita apa enggak itu masalah akhir. Itu bagi saya, cuman ada beberapa yang nggak setuju gitu. Ada beberapa yang bilang ya kalau kamu mau join ya langsung duduk poin gitu, mau joinnya di mana, fokus di sana gitu. Cuman kalau bagi saya ya kalau teman-teman mau join ya join aja semua yang teman-teman penasaran gitu, entah itu di himpunan, entah itu di BEM, entah di organisasi, di komunitas ataupun di apapun. Nah, daripada teman-teman itu mati kutu penasaran, yang penting coba aja dulu. Saya juga dulu pernah ikut berkuda. Kenapa? Karena saya penasaran, saya ikut berkuda gitu. Betah apa enggak betah ternyata, karena saya tiap hari, bukan tiap hari sih, tiap beberapa waktu harus ke kandang bersihin kotoran kuda gitu. Ternyata saya nggak suka, ternyata saya lebih cocok di bidang pengabdian gitu, mengajar, bersosial, bermasyarakat, itu kan saya lebih suka di situ. Saya di kampus itu awalnya join di organisasi keagamaan gitu. Di kampus saya dulu saya ikut IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kenapa saya join itu? Karena saya ditarik. Kenapa saya ditarik? Karena cutting saya ternyata tahu bahwa saya itu kader Muhammadiyah gitu, makanya saya ditarik di IMM. Dan alhamdulillah ya sebagai bentuk pengabdian juga ke organisasi yang membesarkan saya juga, saya mengabdi di sana gitu. Saya jadi pengurus, saya jadi kabit, saya jadi staf dan sebagainya sampai 4 tahun.
4 tahun kayaknya ya, pokoknya sampai lulus saya ikut IMM. Terus saya join di komunitas yang sekarang sudah berubah menjadi yayasan, yaitu Generasi Cerdas Iklim. Gitu. Kenapa saya join di sini? Karena pertama saya lihat di profilnya itu mereka aktif di bagian pengajaran. Saya sangat suka mengajar gitu, sejak saya SMP, saya SMA, saya suka mengajar gitu. Apalagi mengajar anak-anak atau mengajar ya mereka yang di daerah lah gitu, saya sangat suka. Dan GCI mewadahi itu, makanya saya join. Saya kemudian join juga di Badan Eksekutif Mahasiswa KM IPB atau BEM tingkat kampus lah, bukan BEM fakultas gitu. Saya join di situ, kemudian masuk di Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan. Ya biar relate lah. Pun ketika saya interview juga yang saya tonjolkan adalah pengalaman saya di yayasan gitu, di GCI atau Generasi Cerdas Iklim. Itu yang saya jual ketika saya interview. Ya alhamdulillah dari sana kita belajar banyak. Contoh di IMM saya belajar tentang keagamaan karena memang fokusnya di keagamaan. Saya belajar banyak hal di sana. Kemudian di GCI saya belajar banyak juga. Awalnya saya itu masuk di divisi Creative and Design. Tugasnya ini adalah untuk memvisualkan materi yang sudah dibuat oleh tim kurikulum. Jadi ada tim kurikulum, ada divisi CND atau Creative and Design, ada divisi perkap gitu, peralatan dan keamanan atau apa saya lupa namanya, ada divisi finance, ada divisi HR, apalagi ya itu kayaknya. Nah saya join di divisi CND gitu. Jadi materi yang sudah dibuat oleh tim kurikulum, silabusnya seperti apa, RPP-nya seperti apa, itu dari tim CND itu yang nanti akan memvisualkan itu kira-kira materi ini akan dibawakan seperti apa. Apakah lewat game, apakah lewat video, apakah lewat PPT atau lewat nyanyian. Nah kita yang mencoba untuk memvisualkan materi itu biar gampang diterima oleh teman-teman audiens kita, yaitu anak-anak gitu. Saya belajar banyak sana, bagaimana cara desain, bagaimana cara berpikir kreatif, bagaimana cara saya berkolaborasi gitu. Saya belajar di CND dan alhamdulillah sekarang di kantor pun itu sangat berguna gitu. Belajar desain gitu, belajar bagaimana cara memvisualkan atau menampilkan materi lebih menarik gitu. Itu sangat-sangat berguna di masa sekarang. Kemudian di GCI tahun pertama saya di CND, tahun kedua diamanahi menjadi wakil direktur gitu. Wakil direktur itu wakil pimpinan untuk unit pengabdian masyarakat. Tahun berikutnya diamanahi jadi direktur unit pengabdian masyarakat sampai tahun ini bulan Juni kalau nggak salah ya. Sekarang ya masih di komunitas itu, masih di yayasan itu, bagian apa ya namanya ya, bagian pembantu umum lah. Terus saya membantu yang kiranya apa yang bisa dibantu saya bantu gitu. Karena saya merasa bahwa yayasan ini yang bagian dari perjalanan karir saya selama saya kuliah, makanya saya agak nggak enak, bukan enak sih, saya merasa bertanggung jawab di yayasan ini. Terus yang ketiga, saya join di BMKM di Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan ya, karena memang saya suka masyarakat, karena saya suka masyarakat, saya suka bersosial, saya suka pengabdian, saya udah join di sana. Di sini ya saya diamanahi di bagian arah gerak kebencanaan dan kerelawanan gitu. Hampir sama tupoksinya seperti waktu saya di GCI gitu. Intinya kita mewadahi teman-teman mahasiswa yang mereka tertarik di bidang edukasi terkait dengan pengabdian di bidang bencana, di bidang pendidikan, di bidang sosial, itu kita wadahin di komunitas namanya komunitas relawan milenial. Iya, di BMKM belajar banyak juga gitu, teman-temannya juga banyak yang mereka jago-jago gitu kan. Ya kan kalau kita di organisasi kita bisa tahu nih teman-teman kita punya potensi apa gitu. Misal kita bersosial, berkenalan dengan teman-teman dari divisi
divisinya apa lagi saya lupa, ada pokoknya divisi tentang desain gitu, kreatif ya, Mad Brand, divisi Mad Brand, media dan branding. Itu mereka yang jago-jago desain, jago-jago bikin film, terus saya juga belajar di situ gitu. Pokoknya ya buat teman-teman maba, ikut organisasi apa gitu, saya rasa semua organisasi pasti akan baik ketika mereka punya visi misi yang jelas gitu. Kalau misal visi misinya yang jelas ya sayang misalnya teman-teman join gitu. Yang penting teman-teman kenali dulu itu visi misinya apa, kegiatan seperti apa, teman-teman pengennya apa, ekspektasinya gitu. Tapi ya jangan terlalu berekspektasi lebih, takutnya ketika teman-teman itu berekspektasi lebih di organisasi itu jatuhnya malah akan kecewa misal ternyata ekspektasinya nggak terbayarkan. Yang penting teman-teman coba aja dulu gitu, jangan terlalu banyak ekspektasi, nikmatin prosesnya, nanti teman-teman akan belajar banyak di sana. Itu sih paling dari saya. Mungkin untuk video kali ini cukup itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan. Kalau teman-teman suka silahkan di like, bisa komen, bisa share ke teman-teman yang lain. Nanti kita bakal share lagi terkait dengan apa saja sih yang teman-teman mahasiswa juga harus ketahui supaya bisa survive selama 4 tahun kuliah kalau lancar. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, setiap orang punya jalannya masing-masing gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk konten bicara bebas berfaedah.